Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini semoga kita diberikan keberkahan di bulan Ramadan. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemurahan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas update tentang UU dari pencemaran nama baik yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, dan juga ada lagi untuk sekitar 14 pinjol yang menurut saya paling keluar kondar di tahun 2024 ini. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita ke pinjol yang memang keluar kondar di tahun 2024 ini, dan saya pastikan keluar kondar di tahun 2024 ini, kita mau update untuk berita tentang MK yang sudah menghapuskan tentang undang-undang pencemaran nama baik. Nah, informasinya kebanyakan digunakan untuk sisi negatif, tapi sebenarnya kalau untuk dipinjol ini benar-benar terbantu sekali ya, sama juga dengan UU ITE yang suka pencemaran nama baik. Nah, buat orang-orang yang memang dicemarkan nama baiknya, ini memang sangat-sangat tidak etis ya teman-teman ya. Apalagi buat teman-teman semua yang memang harus galbay kemudian diteror sama pinjol sana sini, kita kan masih bisa berlindung dari UU tentang pencemaran nama baik ini, UU ITE itu juga ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah dihapus, khawatir saya ini semua dimanfaatkan sama pinjol, lebih meledak lagi yang dilakukan sama DC, lebih ganas lagi mereka mencemarkan nama baik kita. Nah, itulah efeknya untuk dipinjol, karena ini buat teman-teman yang memang datanya diretas, datanya diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terus digunakan untuk pinjol, terus dia nggak mau bayar, disebarkan sana sini. Oh, ini kan bisa membuat kita berlindung ya kan. Tetapi kalau sudah dihapus seperti ini, nah membuat kita lagi blinger lah ya jadi teman-teman ya, membuat kita ini kenapa seperti ini, kenapa yang hanya diambil negatifnya saja, padahal banyak orang yang berlindung menggunakan UU itu, apalagi untuk ranah perpinjolan. Mudah-mudahan adalah revisi-revisi terbarunya ya yang bisa kita gunakan nanti ke depan, apalagi buat teman-teman yang galbay. Jadi teman-teman ya, saya berharap semoga ada revisi-revisi terbaru lah yang membuat kita bisa berlindung dengan data kita, buat teman-teman yang memang tidak pernah menggunakan pinjol tapi datanya dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Oke, lanjut lagi kita teman-teman untuk update dari pinjol yang memang keluar kondar. Pasti keluar kondar di tahun 2024 itu sekitar ada 14 yang menurut saya memang keluar kondar. Tapi kalau memang lebih dari ini, lebih dari yang memang saya sebutkan ini, pastikan lagi biasanya yang saya baca DC itu akan keluar kondar ketika pertama kalian memang hilangkan data kalian, atau kalian berganti kartu, kalian hapus email, kalian kunci sosmed atau hapus sosmed segala macam, dan benar-benar hilang. Otomatis si penagih akan mencari kalian kemana-mana termasuk keluar kondar ya. Itu yang perlu kalian pastikan dulu satu, karena ada teman saya yang dia ada galbay di ilegal, ada galbay di legal. Nah, kebetulan lah galbay di legalnya ini adalah pinjol yang ada di lapangannya terus keluar kondar. Akhirnya yang terjadi, DC sampai ngobrak-ngabrik Instagram kantornya dan juga nelpon berkali-kali ke kantornya. Karena apa? DC nggak berhasil untuk hubungin dia. Awalnya itu dia menghilang agar keluar dari kejaran pinjol ilegal. Akhirnya dia harus terbebani dengan pinjol legal yang masih dia galbay. Jadi kalau memang benar-benar teman-teman mau keluar dari pinjol, mau keluar dari segala teroran pinjol-pinjol, apalagi buat teman-teman yang bekerja, dipilah dulu, dilihat. Kalau yang namanya pinjol ilegal, terorannya hanya 2 minggu. Memang dia keluar kondar kemana-mana. Pikirnya yang positif aja, udah biarkan aja dia keluar kondar kemana-mana. Yang penting saya pastikan kalau ada yang mengadu sama saya, tinggal saya informasikan bahwa data saya dihacker, data saya digunakan orang lain, bahwa saya nggak tahu tuh pinjol yang mana. Itu untuk alasan kalau kalian yang menggunakan pinjol ilegal. Tetapi kalau yang legal, terus kalian dicecar kemana-mana, karena itu bisa kalian pilah-pilah mana yang memang mengganggu, mungkin itu bisa dulu diprioritaskan, apalagi yang mengganggu ke pekerjaan. Karena kita ketahui lah ya, mencari pekerjaan di tahun-tahun ini emang sangat sulit, karena di awal tahun Januari itu ribuan perusahaan banyak sekali yang melakukan PHK, termasuk untuk di daerah Batam sendiri yang terkenal dengan kota industri, itu banyak sekali melakukan PHK. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih kerja,
bekerja, tetap pertahankan pekerjaannya. Kalau ada yang memang sampai telepon ke kantor ataupun sampai telepon ke atasan HRD, itu dulu difokuskan untuk dibayarkan perlahan-lahan. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita list yang keluar kondar dan ini pasti. Yang pertama itu ada Shopee, S-Pinjam dan S-Paylater. Nah, Shopee ini akan keluar kondar sekitar 1 bulanan galbay. Ya, ada yang 2 mingguan galbay dia udah keluar kondar, tetapi rata-rata dia ke kondar dulu baru dia keluar kondar. Ya, baru keluar kondar, baru ke nomor yang kita isikan pulsa, ke paket yang kita belikan, ke alamat-alamat saudara-saudara yang kita belikan paket atau teman-teman kita yang kita belikan paket, itu semuanya diteror sama pinjol Shopee ini. Dan itu pasti sekali teman-teman ya, tidak ada yang terlewatkan. Kalaupun ada yang terlewatkan, biasanya dia udah galbay tahunan ya. Oke, lanjut lagi Kredivo. Nah, Kredivo ini awalnya dia akan menghubungi kondar dulu, itu biasanya 2 mingguan galbay. Kemudian setelah itu sekitar 1 bulanan lebih dia akan datang ke tempat kalian. Kalau memang kalian tidak bisa dihubungin, tidak bisa ditemui, mereka akan keluar kondar. Dan keluar kondarnya itu ketika nomor HP kalian tidak bisa dihubungin sama sekali, alias kalian sudah ganti ya nomor HP kalian. Nah, dia langsung keluar kondar, Kredivo ya. Lanjut lagi Indodana. Nah, Indodana ini ada DC lapangannya datang ke kantor dan juga dia nelfon ke kantor serta atasan kalian ketika kalian galbay lebih dari 1 bulan. Ada yang 2 mingguan tapi itu sangat jarang, tetapi lebih sering setelah 1 bulan galbay dia langsung nelfon ke kantor kalian, langsung kalau nggak bisa ada yang ngangkat dia langsung nelfon ke atasan kalian. Ya, biasanya itu mereka alasannya karena nomor kalian tidak bisa dihubungin ataupun kalian tidak pernah merespon ketika mereka WA. Ya, itu yang sering terjadi di Indodana. Sekarang Indodana lagi gencar-gencarnya, lagi tinggi-tingginya untuk teroran ya teman-teman ya, di minggu-minggu ini ya, sangat banyak sekali. Lanjut lagi ada Pundi dan Tunaiku serta Pinjam Yuk. Ini hampir sama. Mereka tidak ada DC lapangannya, tetapi mereka nerornya sampai keluar kondar, sosmed, ke kantor, keluarga, semuanya yang ada di HP kalian. Yang ada di HP kalian itu sekitar 40% itu dihubungin sama mereka semuanya. Tetapi perlu dipastikan, kalau memang dari teman-teman kalian tidak ada yang menginformasikan bahwa nomor kalian sudah dihubungin atau kalian dicari oleh pinjol ini, berarti pinjolnya belum keluar kondar jauh-jauh, masih di saudara kalian ataupun masih nelfon ke kantor kalian. Tetapi kalau sudah ada teman yang menghubungin, sudah pasti dia ke orang-orang teman-teman kalian yang jauh. Dan juga nomor yang sering sekali kalian hubungin, riwayat telepon dan riwayat WA. Nah, itu sering sekali dilakukan oleh ada Pundi, Tunaiku, terutama Pinjam Yuk ya. Oke, lanjut lagi ada Kami. Nah, ada Kami ini juga keluar kondar, tetapi untuk paket sudah berkurang karena kemarin kasus ada orang yang bunuh diri, mereka memang benar-benar disanksi sama OJK. Nah, semenjak itu terorannya untuk paket-paket sudah mulai kurang, hampir tidak ada. Paling untuk yang DC-DC-nya, Sherlock Mbak, mana lokasinya, di mana lokasinya, ini ada paket, paling itu saja. Tetapi untuk paket yang datang ke rumah kalian sudah mulai kurang. Tetapi untuk yang keluar kondar, untuk yang di Instagram masih ada, walaupun presentasinya mulai berkurang ya. Lanjut lagi Aku Laku. Nah, Aku Laku ini juga keluar kondar, tetapi keluar kondarnya sama dengan Kredivo ketika kalian tidak bisa dihubungin karena Aku Lakunya DC lapangannya dan dia pasti datang. Kalau dia nggak datang di 6 bulan ketika kalian galbay, dia akan datang di 8 bulan. Ketika 8 bulan nggak datang, dia akan datang di 12 bulan atau 1 tahun. Dan bisa dipastikan dia akan keluar kondar dan pasti datang DC lapangannya. Kalau ditanya keluar kondarnya kapan? Sama, setelah 1 bulan galbay. Keluar kondarnya itu pertamanya dihubungin kondar dulu, baru nanti dia keluar kondar. Ya, tapi persentase untuk keluar kondarnya sedikit, cuman ada. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi isi cash rupiah cepat bantu saku. Ini sama modelnya, model cara untuk keluar kondarnya sama. Dia akan keluar kondar setelah 1 bulan lebih ya, ataupun ada yang 2 bulanan baru dia keluar kondar karena di 1 bulanan dia lebih ke kondar. Ada yang mengatakan dia sudah ke kondar saya Mbak, kondar saya sampai marah-marah. Nah, ini perlu di mindset. Kalau kalian memang galbay, berarti yang dihubungi pertama kali itu adalah kondar kalian sekalipun nomor HP kalian aktif.
ya, karena memang tugasnya OJK selain menagih ke kalian, dia juga menagih kepada Kondar. Cuman sekarang ini sudah agak lebih, persentase pengancaman untuk ke Kondar itu mulai sedikit. Di tahun 2023 banyak sekali CDC yang mengancam Kondar, mengatakan bahwa Kondar bisa masuk ke dalam slik OJK, Kondar bisa dipidanakan, Kondar diancam pembunuhan. Nah, itu banyak sekali di tahun 2023. Tetapi sekarang sudah mulai berkurang, hanya pengancamannya saja. Itu informasi yang paling banyak saya dapatkan untuk Kondar saat ini ya. Lanjut lagi, kredit pintar UATAS. Nah, kredit pintar sama UATAS ada DC lapangannya. Yang kemarin bilang UATAS tidak ada DC lapangannya siapa? Pernah itu saya share, ada DC dari UATAS yang datang ke kantor, ya, ke rumah sakit di daerah Bogor kalau saya nggak salah ya. Dia datang ke rumah sakit mengancam orang yang galbay di depan orang-orang yang sedang berobat. Nah, itu pernah saya share ya teman-teman ya di snack video saya. Kalian bisa cari videonya. Nah, UATAS ada DC lapangannya, datang sekitar 40 hari galbay. 40 hari galbay, kemudian dia ke Kondar, lalu dia keluar Kondar. Terus pokoknya yang legal dia itu ke Kondar dulu, baru nanti dia keluar Kondar. Gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir itu ada uang mie. Uang mie itu dia tidak ada DC lapangannya, tetapi dia nelpon ke kantor berkali-kali dan juga nelpon neror ke atasan. Ya, jadi banyak sekali teman-teman saya yang bilang, "Mbak, dia neror ke atasan saya, Mbak. Dia ngancam, pokoknya minta saya di PHK kalau saya nggak bisa bayar." Jadi akhirnya atasan saya ngambil keputusan, "Kamu selesaikan dulu pinjol kamu ini, pinjol yang memang neror-neror ke kantor." Jadi buat teman-teman semuanya yang neror keluar Kondar, pastikan yang neror ke kantor itu dulu yang kami utamakan. Karena apa? Berkaitan dengan pekerjaan kalian. Selebihnya galbaikan dulu, mau dia neror keluar Kondar, mau kemana, yang penting kalian prioritaskan ke kantor dulu. Kalau ke yang lain kita masih banyak alasan. Dan saat ini seluruh orang Indonesia sudah paham bahwa kalau ada yang ditagih sampai keluar Kondar, mereka akan langsung blokir nomor itu. Dan mereka akan ngancam orang itu. Saya nggak kenal, jangan telepon saya lagi. Hanya sekitar 20-30 orang saja yang masih repot ketika ada DC atau pinjol-pinjol yang sampai keluar Kondar. Karena apa? Khawatir nanti namanya juga takut terseret-seret, khawatir nanti dia juga akan terancam sama pinjol-pinjol. Padahal kalau kita yang di luar Kondar ini diancam, kita ya, saya seorang yang di luar Kondar, saya nggak kenal sama siapa yang diteror sama pinjol itu, saya ancam pinjolnya karena sudah membuat kegaduhan dan merasa saya tidak nyaman, dia bisa masuk ke pidana. Karena apa? DC semua pinjol itu hukumnya jatuh ke ranah pidana. Kalau kita yang galbay jatuhnya perdata. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia update ke-14 pinjol yang keluar Kondar dan juga pinjol-pinjol yang barbar di tahun 2024 yang mungkin bisa kalian atasi dengan cara kalian dahulukan yang memang dia neror ke kantor kalian. Karena itu bisa menghambat segala kinerja kalian. Yang lainnya bisa kalian galbaikan dulu, gak usah pedulikan, lebih baik malu sebentar daripada kan harus kayak lubang tutup lubang. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Tetaplah fokus ibadah kalian. Kalau DC-nya belum apa-apa, maksudnya belum ada neror, belum terlalu barbar, santai aja dulu, tenangkan pikir kalian. Nantinya ketika dia neror, kalian sudah siap dengan segala apapun yang akan terjadi. Jadi untuk sekarang fokus dulu ibadah kalian, dekatkan diri dengan Tuhan kalian, dekatkan dengan Allah, banyak-banyak berzikir, dan prioritaskan untuk kebutuhan utama dulu daripada keinginan dan nafsu kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.